Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Lagi viral saat-saat ini sahabat, ada pembuangan Al-Quran ke selokan atau ke paret ya. Video ini viral di media sosial TikTok dan di media sosial Facebook. Dan saya ambil video ini dari saudara Siman kita yaitu Papel 88 Channel, karena saya melihat cukup menarik sekali ya, bagaimana saat-saat ini banyak umat muslim kok membuangi kitab suci mereka ke paret gitu. Di Arab kemarin ada juga ya, di Arab Saudi gitu ya, ini di Malaysia, beberapa tahun yang lalu di Cina. Itu yang di Cina oleh umat Islam juga saudara, mereka buang Quran mereka ke paret. Saya sebagai non muslim cukup miris melihat perlakuan seperti itu. Yuk kita lihat dulu artikelnya sahabat sekalian, videonya. Viral di TikTok Malaysia, satu tas penuh Al-Quran dibuang di selokan, polisi gemas. Ya begitulah isi artikelnya sahabat, bagaimana di Malaysia ada satu tas penuh Al-Quran dibuang ke selokan. Kenapa dibuang ya? Saya heran juga, itu ke selokan, karena kalau membuang benda-benda atau apapun itu ke selokan tidak boleh ya, karena bisa menyumbat aliran air dan bisa menyebabkan banjir. Sekarang zaman dan akhir zaman, tengok manusia tak tahu apa cerita, tak tahulah bangsa mana yang manusia orang buang Al-Quran di dalam Islam, orang buang Al-Quran di dalam Islam. Inilah tak tahu mana manusia. Kita minta Allah dibagi kembali kepada orang, dibagi kembali kepada orang. Anak Allah pun Nabi Al-Quran dalam Islam ini tempatnya bukan wet. Sri Murni ya mama, ini Sri Murni pasal burung dia lumbung. Ni abang ni lah, abang ni yang nampak, ini abang dia, dan ni kakak ni si nampak, di dalam belakang. Astagfirullahaladzim, Allah ya Tuhan. Sedih tak tahu bangsa apa. Kalau bangsa Melayu tu minta ampun, dia dah kena bala. Sedih tak tahu bangsa apa. Kalau bangsa Melayu tu minta ampun, dia dah kena bala. Dia banyak Al-Quran buatnya. Tak nak baca pun simpan lah. Titik air mata. Titik air matanya tak? Subhanallah. Okey. Viral di TikTok Malaysia, satu tas penuh Al-Quran dibuang di selokan, polisi gemas. Yuk kita baca artikelnya sahabat. Viral TikTok Malaysia, satu tas penuh Al-Quran dibuang di selokan. Untuk penjelasan lengkapnya dapat disimak dalam artikel berikut. Viral di TikTok Malaysia, satu tas penuh Al-Quran dibuang di selokan, polisi masih menyelidiki dan terus mencari pelaku. Ya, jadi polis Malaysia langsung mencari pelaku sahabat. Ya pasti ini dijatuhi hukuman ya, apalagi yang membuangnya muslim pula. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa muslim membuang kitab suci mereka ke selokan? Nah, gitu. Selama 13 salinan Al-Quran ditemukan dibuang di selokan dekat danau di Jinjang pada Sabtu 18 Februari 23 malam, telah diserahkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Oh ternyata sudah ditemukan sahabat pelakunya ya. Ini di Jinjang, nama tempatnya ini seperti nama tempat Cina ya, Jinjang. Ini 19 Februari 2023. Jadi beberapa bulan yang lalu sahabat. Masih dalam tahun ini juga ya, terjadi pembuangan Al-Quran di Jinjang. Nah, ini jadi masih baru sahabat kejadiannya. Kita lihat lagi sahabat. Kapolsek Sentul Ajun Komisaris Beh Englai mengatakan penyelidikan awal menemukan bahwa salinan kitab suci itu ditemukan di selokan, diyakini sengaja dibuang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini sedang diselidiki sesuai dengan pasal 295 KUHP karena menghancurkan sesuatu yang dianggap suci dengan tujuan menghina agama, beber Beh Englai seperti dilaporkan BH Online. Penyelidikan juga dilakukan sesuai dengan pasal 296A KUHP yang sama untuk merusak kerukunan umat beragama, sambung Beh Englai. Nah, ini juga nama-namanya kok bernama-nama Mandarin ya.
Heran juga kita sahabat. Nah itu yang terjadi. Jadi yang menjadi pertanyaan, kalau kitab suci itu sudah tidak digunakan lagi, bagaimana? Apakah disimpan sampai bertumpuk-tumpuk di rumah gitu ya? Kan gitu ya. Kalau umpamanya maaf nih sudah tidak layak pakai, udah koyak gitu ya, apa nggak boleh dibakar, dibuang gitu, kita tumpukin di rumah, terus ganti baru, yang lama tetap ditumpukin gitu. Jadi kalau rajin kita baca kitab suci itu kan sudah pasti ya, jadi kumuh dia sahabat, karena sering dibuka-buka, jadi kucek lah istilahnya begitu. Nah itu yang lama itu apa tidak boleh dibuang? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apa harus disimpan-simpan di rumah? Kalau disimpan-simpan kan berisiko bertumpuk sahabat, jadi banyak dia gitu kan. Nah, istri kita lagi, anak kita lagi, kita, nah, itu kan perlu dipikirkan juga sih, supaya bagaimana kalau kitab suci yang lama itu. Kalau orang Kristen mah santai aja kan gitu. Sebelumnya sebuah video viral melalui aplikasi media sosial TikTok terkait penemuan Al-Quran di selokan dekat Tasik Sri Murni Jinjang. Wow. Ini sepertinya di Malaysia ya, dari nama kotanya ya, Tasik Sri Murni Jinjang. Nah, tapi kok ada kata Jinjang ya? Eng Lai mengatakan kejadian tersebut dilaporkan ke polisi pada pukul 18.30 kemarin. Seorang wanita sedang memancing di selokan dekat danau ketika dia pertama kali melihat salinan Al-Quran keluar dari tas biru di selokan, kata Beh Eng Lai menjelaskan. Jadi kalau kita lihat videonya tadi, ada orang berhijab-hijab ya, ada orang berjilbab juga ikut gitu ya menghafal Al-Quran ini dibuang. Jadi sepertinya yang di video itu bukan pelakunya ya, tetapi mereka yang menemukannya gitu. Bukan mereka pelaku pembuangan Quran itu, tetapi mereka menemukan di selokan lalu mereka ambil, dan kalau kita lihat videonya mereka jemur itu, mereka keringkan begitu. Dia kemudian meminta bertukar pemancing lain untuk mengangkat tas sebelum menemukan ada 13 mazhab Al-Quran di dalam tas tersebut, ujar Beh Eng Lai lagi. Beh Eng Lai mengatakan semua salinan Al-Quran dibawa keluar dari danau sebelum dikirim ke Masjid Anas, Kampung Selayang, untuk disimpan dan kemudian diserahkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah ini nama daerahnya ini seperti daerah Medan sahabat, Selayang. Ada nama daerah di Medan Selayang. Apakah di Malaysia itu ada juga nama daerah Selayang? Saya nggak tahu ya. Apakah di Malaysia, apakah di Cina gitu? Kalau di Cina juga saya nggak tahu kok. Ada kata-kata yang Mandarin, ada kata-kata yang Indonesia, dan ada kata-kata Malaysia sih daerah-daerah tempatnya ini. Saya nggak tahu persis bagaimana kejadian dan di mana kejadiannya ini, apakah di Malaysia, apakah di Cina, apakah di Indonesia. Nah ini yang perlu kita cermati. Nah begitu sahabat yang terkasih, kita sudah baca artikelnya bagaimana pembuangan Al-Quran di selokan. Tuhan berkati.